Ta'ala. Kita telah menyelesaikan pembahasan tentang definisi hadits sahih, pembagian hadits sahih, syarat-syarat hadits sahih. Juga telah kita uraikan tentang definisi ad-dhabt dan ketentuannya, pembagiannya. Kemudian di pembahasan yang ke-6, pembedaan tingkat kesahihan. Ya. Maksudnya kesahihan itu bertingkat-tingkat, berjenjang. Sebagian hadits, sebagian jalur periwayatan kadang lebih sahih daripada sebagian yang lainnya. Iya. Ini yang dibahasakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam ucapan beliau. Wa tatafawatu rutabuhu bitafawuti hadhihi al-awsaf. Wa tatafawatu rutabuhu bitafawuti hadhihi al-awsaf. Dan tingkatan as-sahih, rutab jamak dari rutbah. Rutbah artinya tingkatan. Rutabuhu, hu, ini domir kembali kepada as-sahih. Jadi tingkatan as-sahih tatafawat, berjenjang, berbeda. Kenapa ada tafawut? Bitafawuti hadhil awsaf. Karena ada perbedaan pada sifat-sifat ini. Ya, tadi telah diterangkan di pertemuan atau di majelis sebelumnya bahwa hadits yang sahih disyaratkan padanya berapa syarat? 5 syarat. Dari 5 syarat ini ada perbedaan-perbedaan tingkatan, terutama di syarat adalah turwa dan dhabtur ruwa, di syarat pertama dan kedua. Iya. Keadilan seorang rawi, dhabtnya ini berjenjang, bertingkat-tingkat. Sebagian rawi ada yang hafalannya sangat banyak, riwayatnya sangat banyak. Ada yang riwayatnya sedikit, ada yang sedang-sedang. Sebagian rawi ada yang kesalahan riwayatnya banyak, ada yang sedikit. Iya. Sebagian rawi punya kekhususan riwayat pada guru tertentu, sehingga ia lebih menguasai hadits guru itu. Dan sebagian rawi yang lain dia meriwayatkan dari guru yang sama, tapi tidak mempunyai kekhususan riwayat. Maka adanya perbedaan-perbedaan pada sifat ini, sifat dhabt, sifat kesahihan, ini tentunya memberi pengaruh pada tingkat kesahihan sebuah hadits. Iya. Karena ada yang lebih kuat, sebagian riwayat ada yang lebih sahih, maka sejumlah ulama ada yang mengitlakkan, menggunakan bahasa pada sebagian sanad, mereka sebutkan sebagai ashahhul asanid, sanad yang paling sahih. Ya. Dan penggunaan kata ashahhul asanid ini, sanad yang paling sahih, ini penggambaran bahwa di antara sanad ada yang paling sahih, ada yang sahih, dan ada yang lebih sahih. Dan ini cukup menggambarkan bahwa tingkat kesahihan berjenjang. Derajat kesahihan bertingkat-tingkat. Iya. Karena awsafnya juga berbeda-beda.
Seperti diberi contoh oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di syarah beliau, sebagian sanad yang dikatakan as-sahhul asanid, seperti jalan dari jalur Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri meriwayatkan dari Salim bin Abdullah ibni Umar dari ayahnya Abdullah bin Umar. Ya, ini sangat sahih. Sebab Salim adalah imam terkenal, sangat kuat riwayatnya. Yang meriwayatkan dari ayahnya. Meriwayatkan dari siapa? Dari ayahnya. Dan Az-Zuhri punya kekhususan riwayat dari Salim. Maka ini disebut sebagai apa? As-sahhul asanid. Demikian pula beliau beri contoh seperti riwayat Muhammad bin Sirin dari Abidah bin Amr As-Salmani dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Muhammad bin Sirin imam besar. Abidah juga seorang rawi yang sangat terpercaya, meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Ini sangat sahih. Contoh lain, Ibrahim An-Nakhai meriwayatkan dari Alqamah dari Ibnu Mas'ud. Ya, Ibrahim An-Nakhai imam di masanya. Demikian pula Alqamah. Dan silsilah ini punya keterkaitan sebab Ibrahim adalah murid yang paling senior, yang paling kuat hafalannya dari Alqamah. Dan Alqamah termasuk murid paling seniornya siapa? Ibnu Mas'ud. Ini di tingkatan pertama disebut oleh Ibnu Hajar, tingkat kesahihannya. Ada tingkatan di bawahnya, sahih juga tapi di bawahnya. Beliau beri contoh seperti Hammad bin Salamah an Thabit an Anas. Seperti Hammad bin Salamah meriwayatkan dari Thabit dari Anas. Hammad bin Salamah thiqah, terpercaya. Tapi kalau dibandingkan kedudukan riwayatnya, dibanding seperti Az-Zuhri, seperti Muhammad bin Sirin, seperti Ibrahim An-Nakhai, Hammad bin Salamah di bawahnya. Tapi tetap saja hadits Hammad bin Salamah dari Thabit dari Anas disebut sebagai hadits yang sahih. Jelas ya? Tingkatan di bawahnya lagi, seperti Suhail bin Abi Salih dari ayahnya Abu Salih Dakwan dari Abu Hurairah. Suhail, sebagian ulama ada yang menghitungnya sebagai rawi yang hasanul hadits. Bagi siapa yang mensahihkan haditsnya, dia di tingkatan yang paling bawah. Seperti Ibnu Hajar di sini, kelihatannya condong beliau masukkan di tingkatan yang lebih di bawah lagi. Jelas ya? Jadi secara global, hadits sahih itu bertingkat-tingkat dan berjenjang tingkat kesahihannya. Ya, dipandang pada sanadnya. Kalau ada yang bertanya kenapa ada perbedaan tingkat kesahihan, karena juga syarat kesahihannya ada perbedaan dalam sifat. Secara khusus itu tadi yang saya terangkan. Di dalam masalah apa? Adalah turwa dan doktor ruah. Ya, dalam pembahasan keadilan dan dhabat seorang rawi, ini ada perbedaan-perbedaan. Baik. Kemudian Al-Bukhari atau Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala setelah menjelaskan bahwa tingkat as-sahih berbeda-beda, maka di sini masuk beliau merinci tingkatan-tingkatan hadits sahih. Iya. Tingkatan-tingkatan hadits sahih. Beliau berkata wa min thamma, kata beliau, wa min thamma qaddima sahihul Bukhari thumma Muslimin. Thumma Muslimin maksudnya thumma sahihi Muslimin. Begitu. Thumma syurutuhuma. Ya.
Kata beliau, karena itulah lebih didahulukan Sahih Al-Bukhari. Kemudian Sahih Muslim. Kemudian syarat hadits yang di atas syarat Bukhari dan Muslim. Hadits yang di atas syarat siapa? Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Di sini beliau telah menyinggung Sahih Al-Bukhari yang didahulukan. Kemudian Sahih Muslim. Kemudian syarat keduanya. Dimaklumi bahwa hadits yang sahih itu tidak hanya ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim saja. Ada juga di luar apa? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Iya. Karena itu ada buku-buku penulisan yang ditulis dalam hadits sahih. Seperti ada Sahih Ibnu Khuzaimah. Demikian pula Sahih Ibnu Hibban. Al-Hakim menulis buku Mustadrak ala Sahihain. Dan buku Al-Hakim ini Mustadrak, ia ingin mengistidrak, ingin menunjukkan bahwa Al-Bukhari dan Muslim luput sejumlah hadits yang harusnya juga disahihkan. Nah, inilah yang dikumpul oleh siapa? Al-Hakim. Ya, walaupun tidak seluruh yang dikumpul oleh Al-Hakim itu dianggap benar untuk beliau. Seperti hadits riwayat Bukhari Muslim. Bahkan banyak yang dikritik. Baik. Secara global, saya hanya ingin menunjukkan bahwa hadits yang sahih itu tidak hanya terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim saja. Ada di selain Bukhari dan Muslim. Ad-Daraqutni punya kitab judulnya Al-Ilzamat. Beliau mengilzam Bukhari dan Muslim untuk mengeluarkan sejumlah hadits. Yang hadits-hadits itu menurut Imam Ad-Daraqutni sama, bahkan mungkin lebih daripada derajat hadits yang disebut oleh siapa? Al-Bukhari. Iya. Tapi ini bahasa Al-Hakim Mustadrak mengoreksi apa yang luput. Ad-Daraqutni mengharuskan. Ini bukan pengharusan terhadap Bukhari dan Muslim. Sebab Bukhari dan Muslim sendiri tidak pernah mengatakan bahwa mereka berdua mengumpulkan seluruh hadits yang sahih. Tidak ada yang dia tinggalkan. Ya. Bahkan Al-Bukhari berkata, saya hafal 100.000 hadits sahih, 200.000 hadits tidak sahih. Dan isi sahih Bukhari, ya, bersama yang berulang cuma 10 ribuan. Kalau tidak berulang hampir 3.000 atau 3 ribuan. Padahal Bukhari hafal berapa? 100.000. Jelas ya? Demikian pula Imam Muslim, dia tidak keluarkan seluruh hadis yang sahih. Karena itu beliau pernah ditanya tentang sebuah hadis. Beliau katakan ini hadis sahih. Kemudian beliau ditanya lagi, kenapa tidak dikeluarkan dalam bukumu? Kata beliau, saya tidak mengeluarkan seluruh hadis sahih, saya sebut di situ. Kemudian beliau sebutkan apa ketentuan dan syaratnya di buku itu. Jelas ya? Ya, semua ini menunjukkan bahwa Bukhari dan Muslim tidak membatasi hadis sahih itu hanya untuk apa? Pada dirinya. Iya. Dan guru kami Syekh Mukbil rahimahullahu taala juga menulis buku judulnya As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain. Hadis sahih yang bersambung yang tidak ada di dalam Bukhari dan Muslim. Ya, buku ini beliau tulis karena ada sebagian orang yang menyatakan bahwa hadis yang sahih itu hanya ada di Bukhari Muslim saja, di selainnya tidak ada. Maka beliau ingin membantah sebagian orang itu. Beliau kumpulkanlah hadis-hadis yang sahih tidak di dalam Bukhari dan Muslim. Ya, jelas ya? Dan beliau rahimahullah meninggal
dan telah mengumpulkan 2 jilid di dalam hadits yang sahih, tidak di dalam riwayat Bukhari Muslim. Jumlahnya lebih 1000 yang beliau terangkan. Nah, itulah yang kemudian beliau susun dengan tertib fikih menjadi 6 jilid. Menjadi 6 jilid di dalam buku lain. Judulnya Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi sahihain. Jelas ya? Baik. Kalau kita masuk ke dalam pembahasan yang ke-7, awal penulis dalam kumpulan hadits semata, iya. Ini dimaklumi bahwa ada sebagian yang menulis buku, dia ingin dia masukkan di dalam bukunya hanya hadits yang sahih saja. Tapi belum tentu hal tersebut diterima oleh para ulama. Adapun Al-Bukhari dan Muslim, 2 buku ini adalah 2 buku yang disepakati oleh para ulama diterima. Ya. Isi buku mereka secara global. Ya, saya katakan secara global karena memang ada beberapa hadits yang dikritik seperti yang telah saya singgung pada pertemuan sebelumnya. Baik. Namun ada buku-buku yang dikumpulkan dan memuat hadits-hadits sahih. Seperti Sahih Ibnu Khuzaimah. Walaupun ada sebagian hadits lemah, tapi beliau juga menyebutkan banyak dari hadits yang sahih. Demikian pula Sahih Ibnu Hibban. Sebagian orang mengatakan Ibnu Hibban itu mutasahil. Ya, bergampangan. Dia bergampangannya di pembahasan lain, Ibnu Hibban. Di pembahasan mengkritik rawi bergampangan mentauhid rawi-rawi yang majhul dalam kitabnya Siqat. Itu bergampangannya. Tapi khusus di buku dia ini, Sahih Ibnu Hibban, banyak hadits ya yang beliau terangkan adalah hadits yang betul sahih. Bahkan kelihatan sekali dari buku itu. Demikian pula di antara buku yang bagus memuat banyak hadits sahih adalah kitab Ibnul Jarud Al-Muntaqa. Disebut Muntaqa Ibnul Jarud. Memang tidak terlalu tebal bukunya. Haditsnya mungkin sekitar 800-an. Iya. Dan beliau mengumpulkan hadits-hadits tentang hukum saja. Dan Muntaqa Ibnul Jarud ini mempunyai keistimewaan. Kebanyakan yang beliau sebut adalah hadits sahih. Ada hadits tidak sahih tapi jumlahnya sedikit. Ya, namun tidak sama dengan Bukhari dan Muslim diterima oleh para ulama. Jelas ya? Baik. Itu beberapa buku yang menulis tentang hal ini. Di antara buku juga adalah buku siapa? Dia Al-Maqdisi Al-Mukhtarah. Buku dia Al-Maqdisi yang disebut dengan judul Al-Mukhtarah. Sebagian ulama dia mengunggulkan buku Al-Maqdisi ini di atas buku Al-Hakim. Karena hadits-hadits yang disebut oleh Al-Maqdisi itu lebih banyak daripada hadits-hadits yang sahih yang disebut oleh Al-Maqdisi itu lebih banyak diterima daripada hadits yang disebut oleh Al-Hakim. Ala kulli hal, inilah hadits-hadits atau buku-buku yang memuat hadits-hadits yang sahih. Ya, dan hadits yang sahih itu berkumpul ya di banyak buku. Hampir setiap buku ada hadits sahihnya. Tapi dicampur dengan hadits hadits yang tidak sahih. Bahkan sebagian buku dia terangkan hadits yang sahih, hadits yang tidak sahih. Seperti Sunan Abi Daud. Ya, Abu Daud rahimahullah, dari metode beliau di dalam bukunya Sunan Abi Daud, beliau tidak hanya menulis hadits yang sahih saja. Bahkan beliau terangkan bahwa ada hadits yang sahih, ada hadits yang lemah. Ada hadits yang ada hadits yang lemah. Dan beliau terangkan kalau ada kelemahan beliau jelaskan. Kalau kelemahannya sangat besar, beliau jelaskan. Ya, dari Imam Tirmidzi dimaklumi banyak dari riwayat yang beliau terangkan
setelah itu di akhirnya beliau katakan hada haditsun gharib. Ini hadits gharib. Dan istilah At-Tirmidzi kalau dia menggunakan kata hadits gharib biasanya dia maksudkan hadits lemah. Ya. Ini juga ya bisa ditambahkan di pembahasan gharib tadi. Ada sebagian ulama yang memakai istilah hadits gharib untuk membahasakan hadits apa? Hadits lemah. Ini biasanya dipakai oleh At-Tirmidzi, dipakai oleh Abu Nuaim di dalam Al-Hilyah. Ya. Dan juga terlihat di Musnad Al-Bazzar. Dan bagi biasa yang membaca buku takhrij, itu adalah istilah Az-Zailai di Nasbur Raya. Nah, kalau mereka menggunakan gharib, itu artinya apa? Dhaif. Istilah ini juga yang dipakai oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Saya Ibnu Katsir kalau dia berkata ini hadits gharib, nah itu beliau maksudkan adalah hadits apa? Hadits dhaif. Hadits dhaif. Baik. Jadi di antara para ulama ada yang memakai istilah gharib dan dia inginkan dengannya hadits apa? Dhaif. Karena itu di masa dahulu ya, sebagaimana yang telah saya singgung bahwa ada sebagian ulama yang mencela orang yang meriwayatkan hadits gharib. Baik. Kemudian pembahasan yang ke-8 seputar Sahih Al-Bukhari. Ya, jadi saya terangkan tadi awal penulisan buku kumpulan hadits apa? Sahih semata. Ada ini ya di pembahasan yang ke-7 itu diperbaiki ininya. Nah, kumpulan hadits sahih semata. Baik. Jadi saya terangkan tadi bahwa hadits yang sahih itu bukan cuma di riwayat Bukhari dan Muslim saja. Kalau begitu hadits yang sahih secara global ada yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ada yang sahih di luar Bukhari dan apa? Muslim. Yang sahih di luar Bukhari dan Muslim ini ada yang tingkat kesahihannya senilai dengan riwayat Bukhari dan apa? Muslim. Di atas syaratnya. Itu istilah di atas syarat apa? Bukhari dan Muslim. Jadi kalimat kita ada tambahan istilah baru di sini. Di atas syarat apa? Bukhari dan Muslim. Dan ini akan saya terangkan apa makna di atas syarat Bukhari dan Muslim. Iya. Baik. Kalau begitu bisa disimpulkan dan Ibnu Hajar sendiri menyimpulkan hal ini bahwa hadits yang sahih itu mempunyai beberapa tingkatan. Ya. Tingkatan yang pertama, hadits sahih dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini tingkatan yang pertama yang paling tinggi. Tingkatan yang kedua adalah hadits sahih dikeluarkan oleh Al-Bukhari saja. Tingkatan yang ketiga, hadits sahih dikeluarkan oleh siapa? Muslim saja. Tingkatan yang keempat, hadits sahih di atas syarat Bukhari dan Muslim. Tingkatan yang kelima, hadits sahih di atas syarat Bukhari saja. Tingkatan yang keenam, hadits sahih di atas syarat Muslim saja. Dan tingkatan yang ketujuh, hadits sahih yang tidak di atas syarat Bukhari dan Muslim. Jelas ya? Berarti seluruh hadits sahih yang disebut oleh Ibnu Hajar di sini semuanya ada berapa tingkatan? Ada 7 tingkatan. Ya, itu kesimpulannya. Sekarang kita akan masuk menerangkan satu persatu dari apa yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kata beliau, wa min samma quddima sahih Al-Bukhari. Dari situlah sahih Al-Bukhari didahulukan. Thumma Muslimin. Kemudian sahih Muslim. Bukhari kemudian Muslim yang didahulukan. Jelas ya? Ya. Riwayat Muslim dimaklumi
Baik. Jadi didahulukan Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Kitab Al-Imam Al-Bukhari namanya Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. Kitab Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ini adalah buku hadits yang paling sahih, yang merupakan rujukan kaum muslimin. Bahkan dia adalah buku yang pertama yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Iya. Dan ini disepakati oleh para ulama. Karena di dalam sahihnya Al-Bukhari mensyaratkan syarat-syarat yang menunjukkan tingkat kesahihan yang tinggi. Tingkat kesahihan yang tinggi. Ya. Buku Imam Al-Bukhari judul aslinya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Saya ulangi. Judulnya apa? Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Al-Jami' artinya kumpulan, jami' kumpulan. As-Sahih kumpulan hadits yang sahih. Al-Musnad yang bersambung secara marfu'. Ya, karena itulah hadits yang mu'allaq dan asar-asar yang ada di Sahih Bukhari itu bukan dari sahihnya, tidak dihitung. Bukan itu yang disepakati oleh para ulama. Jelas ya? Kalau ada ucapan sahabat, ucapan tabi, ya itu harus diperiksa sanadnya. Berbeda kalau sanad sudah bersambung, yang musnad, nah itu yang disepakati oleh para ulama, dia apa? Diterima. Jelas ya? Iya. Baik. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad yang bersambung min hadits Rasulullah. Min hadits Rasulullah, dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sunanihi, dan sunnah-sunnahnya, wa ayyamihi, dan hari-hari beliau. Dan hari-hari beliau. Ya, sebab yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari sangat lengkap sekali. Menggunakan kalimat jami' ini bukan khusus membahas tentang hukum. Karena Al-Bukhari memasukkan juga pembahasan akidah di dalamnya, pembahasan iman, pembahasan tauhid. Beliau masukkan juga di dalamnya pembahasan tafsir, pembahasan az-zuhud, ya, pembahasan raqaiq. Jelas ya? Jadi dia bukan berbentuk sunan. Ya, karena sunan itu biasanya dia lebih banyak menguraikan tentang hadits-hadits hukum. Itu as-sunan. Iya. Sahih Muslim juga, ya, nama buku beliau di jumlah ulama disebut dengan nama Al-Musnadus Sahih. Ada yang menamakannya Al-Jami' As-Sahih. Al-Jami' As-Sahih. Ya. Baik. Di dalam memperbandingkan antara Bukhari dan Muslim, ya, para ulama ada yang mendahulukan Bukhari dan mendahulukan Bukhari di atas Muslim. Dan ini pendapat kebanyakan ulama. Dan ada sebagian ulama, dan ini pendapat biasanya dari Ahlul Maghrib, sebagian Magharibah, mereka lebih mendahulukan Sahih Muslim di atas Sahih Al-Bukhari. Namun Ibnu Hajar di sini telah menekankan bahwa Bukhari didahulukan terhadap apa? Muslim. Karena itu beliau katakan wa min thamma quddima Sahihul Bukhari tsumma Muslimin. Ya, dari situlah didahulukan Sahih Al-Bukhari, kemudian apa? Sahih Muslim. Iya. Didahulukan Sahih Al-Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Nah,
Kalau kita ingin memperbandingkan, ya, antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kita lihat saja beberapa hal. Ya. Hal yang pertama, bahwa Muslim itu adalah murid siapa? Murid Al-Bukhari. Bahkan Ad-Darqutni berkata, dinukil juga oleh Ibnu Hajar di sini, "Laula Al-Bukhari lama raha Muslimun wala jaa." Ini kata bukan karena Al-Bukhari, Muslim tidak akan datang dan tidak akan muncul. Iya. Baik. Dan ini pendahuluan lebih secara global. Yang kedua, dan ini secara terperinci, ya, secara terperinci, sanad riwayat Al-Bukhari itu lebih bersambung dari apa? Sanad periwayatan oleh Imam Muslim. Karena Al-Bukhari mensyaratkan syarat yang lebih ketat daripada apa? Daripada Imam Muslim. Ya, Al-Bukhari dia syaratkan seorang rawi harus diketahui mendengar dari gurunya, walaupun sekali. Ya, jadi harus diketahui mendengar kalau Al-Bukhari. Bukan kemungkinan saja. Kan kemungkinan bisa dipakai. Imam Muslim pakai kemungkinan. Kalau Imam Muslim cukup dengan mereka ini semasa yang memungkinkan mereka berjumpa. Ingat ya, memungkinkan mereka apa? Berjumpa. Ya. Kalau tidak memungkinkan semasa, tapi tidak memungkinkan, Imam Muslim juga melemahkan. Ya. Nah, itu ada sebagian yang keliru. Dia lihat, oh ini semasa, langsung dia sahihkan. Belum tentu. Ya, satu misalnya tinggal di Kufa dan satunya tinggal di Andalus sana, di Maghrib misalnya, itu jauh tempatnya. Ya. Kemungkinan berjumpanya sedikit. Jelas ya? Dan itu Imam Muslim tidak memakai syarat ini, yang seperti itu. Bahkan di dalam bukunya Kitab At-Tamyiz, beliau melemahkan sebagian riwayat karena rawinya tidak diketahui mendengar dari gurunya. Ini menunjukkan bahwa Imam Muslim ketentuan muasaranya bukan sembarangan. Baik, jadi secara global sanad Imam Al-Bukhari itu lebih bersambung daripada sanad siapa? Imam Muslim. Karena Al-Bukhari mensyaratkan, memastikan ini rawi pasti dengar dari gurunya. Kalau Imam Muslim ada rawi misalnya, ya, ada sebagian rawi, tidak seluruh rawi seperti itu tentunya. Sebagian rawi dia meriwayatkan dari guru. Ya. Dan keduanya mungkin berjumpa, Imam Muslim sudah anggap itu cukup. Dianggap sebagai hadits yang apa? Sahih. Dan akan datang nanti kita bahas pembahasan ini antara Al-Bukhari dan Muslim dalam penggunaan kalimat an. Ya. Dan kesimpulannya bahwa syarat Muslim adalah hal yang sahih dan syarat Al-Bukhari lebih sahih. Dua-duanya sahih, tapi Bukhari lebih apa? Lebih sahih. Ya, baik. Ini yang kedua. Jadi Al-Bukhari diunggulkan. Yang kedua dari sisi sanad Imam Muslim atau sanad Imam Al-Bukhari lebih bersambung. Kemudian yang ketiga, Imam Al-Bukhari ya bersendirian mengeluarkan riwayat 435 orang rawi. Iya. Adapun Imam Muslim, beliau bersendirian mengeluarkan riwayat 620 orang rawi. Jadi maksudnya kalau ada penggunaan rawi di sini, saya sebut bersendirian, itu bukan seluruh rawi mereka. Jadi ada rawi-rawi Bukhari dan Muslim memakai dua-duanya, kedua mereka memakai. Kalau keduanya memakai sudah selesai, tidak ada silang pendapat, kan begitu? Ya. Yang kita mau ukur sekarang di sini untuk memperbandingkan rawi Bukhari saja dan rawi Muslim saja. Rawi yang dipakai oleh Bukhari saja 435. Rawi yang dipakai oleh Muslim saja 620.
600 berapa? 20. Iya. Yang dikritik dari rawi Al-Bukhari 435 ini, yang dikritik 80 orang rawi. Ada kritikan. Ya. Kalau Imam Muslim yang dikritik dari rawinya 620, dikritik 2 kali lipatnya, 160. Dikritik berapa? 160. Kalau begitu rawi yang dikritik terhadap Imam Muslim lebih banyak daripada apa? Al-Bukhari. Ini sisi yang ketiga, menunjukkan bahwa Al-Bukhari lebih kuat ketentuannya. Iya. Kemudian dari sisi yang ketiga atau dari sisi yang keempat, rawi yang dikritik terhadap Al-Bukhari ini, ya, itu oleh Al-Bukhari tidak terlalu banyak dia keluarkan haditsnya. Berbeda dengan Imam Muslim, rawi yang dikritik terhadapnya banyak di antara mereka dikeluarkan haditsnya. Ada juga rawi yang dikritik terhadap Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari banyak meriwayatkan haditsnya seperti Ismail bin Abi Uwais misalnya. Iya. Al-Bukhari banyak juga meriwayatkan haditsnya walaupun dikritik. Tapi Imam Muslim dia banyak mengeluarkan hadits yang lain yang dikritik. Iya. Seperti hadits Khalid bin Makhlad Al-Qatawani. Ya. Dan seperti hadits Suhail bin Abi Salih, Al-Ala bin Abdurrahman. Jelas ya? Ya, dan ada rawi-rawi yang lainnya. Seperti juga Muhammad bin Hatim. Muhammad bin Hatim. Dan selainnya dari rawi-rawi, Imam Muslim banyak meriwayatkannya. Ya, jadi ini keunggulan Al-Bukhari dari sisi yang keempat. Dari sisi yang kelima, kebanyakan rawi yang dikritik terhadap Imam Al-Bukhari itu adalah guru beliau langsung, orang yang beliau kenal. Berbeda dengan Imam Muslim. Kebanyakan yang dikritik tingkatan rawi yang di atasnya. Ya. Kalau misalnya guru saya kenal langsung, ada yang mengkritik, ya, saya lebih mudah untuk apa? Mengukur kritikan sebab orangnya langsung saya jumpai. Berbeda dengan apa namanya? Guru yang tidak kita jumpai. Maka di sini letak keunggulan Al-Bukhari dari sisi yang kelima. Dari sisi yang keenam, ya, hadits-hadits yang dikritik terhadap Al-Bukhari itu lebih sedikit jumlahnya daripada hadits-hadits yang dikritik terhadap siapa? Terhadap Imam Muslim. Jumlahnya lebih sedikit. Iya. Baik. Dikritik terhadap Bukhari dan Muslim sekitar 210 hadits. Iya. Dari 210 itu yang terkait dengan Al-Bukhari cuma 80. Lebihnya ada keterkaitan dengan siapa? Dengan Muslim. Iya. Baik. Maka ini sisi apa? Kekuatan Sahih Al-Bukhari yang lainnya. Karena itulah kesimpulan Ibnu Hajar di sini sudah tepat bahwa Sahih Bukhari lebih didahulukan daripada Sahih apa? Sahih Muslim. Hanya saja memang Imam Muslim punya keutamaan dari sisi husnul tartib. Tartib bukunya itu sangat rapi. Rapi sekali. Iya. Beliau mengumpulkan hadits terkait dengan pembahasan pada satu tempat. Pada satu tempat. Berbeda dengan Sahih Al-Bukhari. Nah, jadi kalau ada yang mengunggulkan Sahih Muslim dari sisi tartibnya, ya silahkan. Ya, dan itu makna yang diarahkan kepada orang-orang yang lebih mengunggulkan Sahih Muslim. Ya, seperti apa? Ucapan Abu Ali An-Naisaburi, "Ma tahta adimis sama'a sah min kitab Muslim." Tidak ada di bawah kolong langit yang lebih sahih dari hadits Muslim, dari kitab Muslim. Ya, ucapan Abu Ali ini mungkin dia inginkan sudut tertentu seperti baiknya tartibnya. Baiknya secara tertib. Jelas ya? Atau mungkin dikatakan Abu Ali belum melihat Sahih Al-Bukhari.
Ya sebagaimana Imam Syafi'i, ya beliau mengatakan tidak ada yang lebih sahih dari Muwatta Imam Malik. Ini ucapan Imam Syafi'i wajar sebab Al-Bukhari dan Muslim datang setelah siapa? Setelah Imam Syafi'i. Iya. Baik. Jadi ini kesimpulannya untuk pembahasan antara Sahih Bukhari dan Sahih apa? Sahih Muslim. Kemudian yang ke-11, makna di atas syarat Al-Bukhari dan Muslim. Ini tadi ala syarti apa? Ala syarti Syekhain atau ala syarti Al-Bukhari atau ala syarti Muslim. Iya. Kalau ada ahli hadits misalnya berkata ini hadits sahih di atas syarat Al-Bukhari dan Muslim. Atau dia berkata ini hadits sahih di atas syarat Al-Bukhari. Jadi dia berkata ini hadits sahih di atas syarat Muslim. Apa artinya itu? Hah? Nah, ini yang ingin kita jelaskan di sini. Ya, yang dipegang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini di dalam penjelasan beliau katakan yang diinginkan adalah ruwatuhuma ma baki syurutus sahih. Ya. Yang diinginkan kalau dikatakan di atas syarat Bukhari dan Muslim adalah rawi-rawi Bukhari dan Muslim. Rawi-rawi siapa? Bukhari dan Muslim. Tetapi dengan menjaga syarat-syarat kesahihan. Dengan menjaga syarat-syarat kesahihan. Ya, jadi menghukumi sebuah hadits dia di atas syarat Bukhari dan Muslim. Ada dua langkah yang kita lakukan. Langkah yang pertama, ya, misalnya kita dapatkan sebuah hadits di Sunan Abi Daud. Iya, ada hadits di Sunan apa? Abi Daud. Kita dapatkan hadits tersebut. Iya, kita periksa pertama rawi-rawi Sunan Abi Daud. Rawi-rawinya kita periksa. Belum ada maktabah syamilahnya sini. Ya. Pertama kita periksa dulu rawi-rawinya. Rawi-rawi Sunan Abi Daud. Setelah dipastikan bahwa rawinya semuanya Bukhari dan Muslim misalnya, dipakai oleh Bukhari dan Muslim, ya. Maka langkah yang kedua kita periksa. Ya, bersambungnya ini secara riwayat Bukhari Muslim mengeluarkan seperti itu atau tidak? Jelas ya? Bersambungnya secara riwayat Bukhari dan Muslim mengeluarkan seperti itu atau tidak? Nah, ini yang kedua. Itulah tadi pembahasan yang dikatakan dengan menjaga syarat-syarat apa? Kesahihan. Dan harus diperiksa apakah dia terlepas dari illah atau tidak. Ya, terlepas dari illah atau tidak. Baik, mungkin kita perjelas pembahasan ini. Ya. Sebab ini di dalam mengukur syarat as-sahihain, ya, seorang itu perlu kehati-hatian di dalam mengukurnya. Jangan sampai dia mengukur sesuatu, dia katakan di atas syarat asy-syaikhain, padahal sebenarnya dia tidak dihitung. Tidak dihitung di atas syarat apa? Di atas syarat syaikhain. Karena ada kelemahan. Ya, ada kelemahan yang tidak disetujui oleh siapa? Yang tidak disetujui oleh asy-syaikhain. Iya. Baik.
Ya, tadi saya ingin keluar bahwa kitab Syekh Mukbil Al-Jami' As-Sahih supaya kita periksa. Kita ambilkan contoh-contoh di situ. Di dalam buku beliau banyak sekali beliau bawakan hadits-hadits dan beliau komentari. Ada yang di atas syarat Bukhari Muslim, ada yang di atas syarat Bukhari saja, ada di atas syarat Muslim saja, ada yang sahih saja. Jelas ya? Buku itu buku yang paling bagus kalau ingin mengambil contoh. Baik, saya kembali kepada contoh yang saya sebut di pelajaran tadi. Hadits riwayat At-Tirmidzi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." At-Tirmidzi berkata, "Haddatsana Musa bin Ismail." Ya. Musa bin Ismail. Ya. Kalau kita buka di dalam buku biografi rawi, kita dapatkan bahwa Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari keduanya. Dari Musa bin Ismail. Kalau begitu dia rawi dipakai oleh siapa? Bukhari Muslim. Musa bin Ismail meriwayatkan dari Ismail bin Ja'far. Ismail bin Ja'far ini, kalau kita buka dalam biografi rawi, dia juga rawi yang dipakai oleh siapa? Bukhari dan Muslim. Ya. Dia meriwayatkan dari Abdullah ibn Sa'id bin Abi Hind. Abdullah bin Sa'id ini juga rawi dipakai oleh siapa? Bukhari dan Muslim. Demikian pula ayahnya. Dia meriwayatkan dari ayahnya, Sa'id bin Abi Hind. Dia juga rawi dipakai oleh siapa? Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Abbas. Ya. Kalau begitu, 5 rawinya, semuanya dipakai oleh siapa? Hah? Dipakai oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, sisa kita lihat. Terpenuhi syarat atau tidak? Terpenuhi syarat atau tidak? Syarat kesahihan, apakah tidak ada illah, tidak ada syudud? Jawabannya, telah dikumpulkan jalan-jalannya, tidak diketemukan, ada illah. Kalau begitu, ini betul hadis sahih di atas syarat siapa? Bukhari dan Muslim. Iya. Tapi kalau misalnya datang riwayat misalnya datang riwayat Husain bin Bashir meriwayatkan dari Az-Zuhri dari Anas bin Malik. Kita pertama periksa dulu. Husain bin Bashir rawi Bukhari Muslim atau bukan? Jawabannya ya, rawi Bukhari dan Muslim. Jelas ya? Az-Zuhri rawi Bukhari Muslim atau bukan? Jawabannya ya, rawi Bukhari dan Muslim. Kemudian Anas bin Malik sudah jelas ya, sahabat. Ya. Haditsnya ada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Selesai rawinya. Tapi apakah ini sahih? Jawabannya tidak. Ini tidak sahih. Karena Al-Bukhari dan Muslim tidak pernah mengeluarkan hadits Husain bin Bashir meriwayatkan dari Az-Zuhri dalam sahihnya. Kalau dia keluarkan hadits Husain bin Bashir dari selain Az-Zuhri. Jelas ya? Dari selain Az-Zuhri. Demikian pula Az-Zuhri di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim tidak ada Az-Zuhri dan muridnya siapa? Husain bin Bashir di dalam bukunya. Karena memang Husain bin Bashir ada kelemahan riwayatnya dari siapa? Dari Az-Zuhri. Ya. Karena itu yang seperti ini walaupun rawinya semua Bukhari Muslim tetap kita katakan haditsnya apa? Haditsnya dhaif, haditsnya lemah. Jelas sampai sini? Ini mana ucapan Ibnu Hajar rawi-rawi disertai dengan apa? Syarat-syarat hadits sahih. Ya, saya beri contoh lain. Seperti misalnya Seperti misalnya Ma'mar bin Rashid meriwayatkan dari Qatadah
dari Anas bin Malik. Kalau kita periksa biografi Ma'mar bin Rashid, dia rawi dipakai oleh Bukhari dan Muslim. Demikian pula Qatadah dipakai oleh Bukhari dan Muslim. Iya. Tapi tidak diketemukan di Sahih Bukhari ada Ma'mar meriwayatkan dari Qatadah. Tidak ada. Kalau di Sahih Muslim ada betul, satu tempat. Hanya sebagai pendukung saja, bukan di asal. Pendukung. Dan ini tidak dianggap. Ya. Kalau dia dijadikan pendukung oleh Imam Muslim, itu tidak masuk di syarat sahihnya. Jelas ya? Di satu tempat saja, di pembahasan tentang terpecahnya bulan. Iya. Kenapa kita tidak anggap ini di atas syarat Sahih Bukhari? Karena Ma'mar riwayatnya dari Qatadah ada apa? Ada kelemahan. Ya. Karena itu kalau di luar Sahih Bukhari dan Muslim, maka akan dilemahkan riwayat ini. Akan dilemahkan. Jelas ya? Demikian pula misalnya, ya. Kalau kita lihat awal hadits di Sunan Abi Daud, awal hadits di Sunan Abi Daud sanadnya begini. Ya. Kata Abu Dawud rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Maslama bin Qanab al-Qanabi. Qala haddatsana Abdul Aziz ya'ni ibnu Muhammad. An Muhammad bin Amr an Abi Salama anil Mughirah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dhahaba al-madhhab ab'ad. Ini awal hadits di mana? Sunan Abi Dawud. Ulad berkata haddatsana Abdullah bin Maslama bin Qanab al-Qanabi. Abdullah bin Maslama bin Qanab al-Qanabi ini thiqah dari rawi siapa? Bukhari dan Muslim. Ya. Qala haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad, menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad. Abdul Aziz bin Muhammad siapa? Ad-Darawardi, Hasanul Hadits. Dia rawi dipakai oleh Imam Muslim. Jelas? Dari Muhammad bin Amr. Muhammad bin Amr Hasanul Hadits juga dipakai oleh Bukhari dan Muslim. An Abi Salama, Abu Salama thiqah, dipakai oleh Bukhari dan Muslim. Anil Mughirah, Mughirah bin Syu'bah sahabat. Kalau begitu hadits ini di atas syarat siapa? Semuanya rawi Bukhari dan Muslim kecuali Abdul Aziz bin Muhammad. Dia rawi siapa? Muslim. Harusnya dibilang di atas syarat apa? Syarat Muslim. Tapi di sini kita tidak bilang di atas syarat Muslim. Kenapa? Karena Imam Muslim untuk hadits Abdul Aziz bin Muhammad Darawardi disaring oleh beliau di dalam sahihnya. Ya. Dia ada bentuk kelemahan yang beliau berhati-hati terhadapnya. Dan apa yang dimasukkan di dalam sahihnya itu disaring oleh Imam Muslim. Kalau begitu orang yang di luar, orang yang bukan Imam Muslim, tidak boleh dia keluar kemudian dia berkata di atas syarat Muslim. Sebab Imam Muslim menyaring hadits-hadits yang ada di dalam sahih. Jelas ya? Sama pula dengan riwayat Suhail bin Abi Saleh dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Ya. Ada sebagian orang-orang yang mentakhrij, dan ini sering kita ketemukan. Ya, takhrij haditsnya, ini hadits sahih di atas syarat Muslim. Memang betul, silsilah itu ada di Sahih Muslim. Tapi Imam Muslim memasukkan hadits Suhail, itu disaring oleh Imam Muslim. Ya, afwannya di sebagian tempat Ibnu Hajar menyebutkan hadits Al-Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah. Ibnu Hajar mengingatkan, ini walaupun di Sahih Muslim, tapi di luar Sahih Muslim tidak boleh dikatakan di atas syarat apa? Di atas syarat Muslim. Iya. Karena Imam Muslim menyaring hadits-hadits Al-Ala di dalam sahihnya. Ya, dan kita di luar, yang di luar Sahih Muslim, kita bukan Imam Muslim bisa menyaring. Ya. Cukup kita katakan haditsnya sahih. Karena kita tidak ketemukan illah. Tapi mengatakan di atas syarat Muslim, boleh atau tidak? Jawabannya tidak. Jelas ya? Maka ini ketentuan-ketentuan penting di dalam menghukumi hadits itu di atas syarat Bukhari dan Muslim, atau di atas syarat Bukhari saja, atau di atas syarat Muslim saja. Jadi sekali lagi langkahnya ada dua. Yang pertama kita periksa dulu rawinya semua. Kalau rawinya semuanya rawi Bukhari dan Muslim,
Kita katakan di atas syarat apa? Hah? Syarat Bukhari dan Muslim. Kalau rawinya semuanya Bukhari Muslim kecuali satu orang, ada yang Bukhari saja, kita katakan di atas syarat siapa? Di atas syarat Bukhari saja. Kalau rawinya misalnya semuanya rawi Bukhari Muslim kecuali satu orang, dia adalah rawi Muslim, maka ini dikatakan di atas syarat apa? Syarat Muslim. Kalau rawi pertama, 5 tingkatan. Yang pertama Bukhari, yang kedua Muslim, yang ketiga Bukhari, yang ketiga Muslim, yang keempat Muslim. Ini dikatakan di atas syarat apa? Hah? Bukhari atau Muslim? Hah? Tidak dua-duanya, kan begitu? Ya, dikatakan sahih saja. Jelas ya? Tidak dua-duanya. Jadi ini ketentuan pertama. Diperiksa dulu rawinya. Ya. Kalau mau bertanya, bagaimana cara memeriksa ini rawi Bukhari Muslim atau tidak? Nah, ini akan datang pembahasannya. Di pembahasan rawi-rawi. Jelas ya? Karena untuk memastikan rawi ini dia dengar atau tidak, dia rawinya siapa, dipakai siapa, itu lengkap buku-bukunya. Lengkap buku-buku riwayatnya. Jelas ya? Dan ini dari jasa para ulama kita yang telah menyusun buku-buku itu. Ya, mereka tahu bahwa orang yang datang setelahnya itu hafalannya tidak ada yang beres. Ya. Hafalannya tidak ada yang beres. Karena itu harus dibikinkan buku yang bisa memudahkan. Nah, alhamdulillah buku-buku itu memudahkan kita melacak. Jelas ya? Memudahkan kita melacak ini rawi dipakai oleh siapa. Baik. Kemudian setelah kita ketahui, jadi jalan yang pertama diperiksa dulu rawi-rawinya, ya, dipastikan. Jalan yang kedua, diperiksa seluruh syarat apa? Sahih tadi. Kan saya terangkan, syarat sahih ada berapa? Ada 5. Adalah ruwa, dhabtur ruwa, kemudian apa? Ittisalus sanad, kemudian ada musyadud, ada mulillah. Keadaan sebuah sanad, masya Allah, semuanya Bukhari Muslim, masya Allah. Iya. Kayak matahari, kalau kita lihat sanadnya, rawi-rawinya masyhur, tapi ternyata ada illah di dalamnya, ada cacat. Iya. Banyak orang yang tidak memahaminya. Jelas ya? Ini akan datang di pembahasan mu'allal. Iya. Di pembahasan mu'allal. Baik. Khususnya tadi saya beri contoh dalam masalah dhabtur ruwa, ada sebagian rawi dia thiqah pada seorang guru, tidak thiqah pada guru yang lainnya. Nah, ini sangat penting sekali untuk dipertimbangkan. Baik. Iya. Selesai sudah ya kita menjelaskan di sini, menerangkan tentang syarat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian pembahasan yang ke-12. Definisi hadits hasan. Ya, kita sudah selesai menguraikan tentang apa? Hadits sahih. Tingkatan-tingkatannya, pembagiannya, kemudian bagaimana perbandingan antara Bukhari dan Muslim dan di atas syarat keduanya. Baik. Jadi secara kesimpulan, hadits yang sahih itu yang paling didahulukan tingkatan pertama, yang didahulukan apa? Riwayat Bukhari dan Muslim, yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua sahih yang diriwayatkan oleh siapa? Bukhari saja. Yang ketiga sahih diriwayatkan oleh siapa? Muslim saja. Kemudian yang keempat sahih tidak diriwayatkan Bukhari dan Muslim, tapi di atas syarat apa? Bukhari dan Muslim. Yang kelima sahih di atas syarat Bukhari saja. Yang keenam sahih di atas syarat Muslim saja. Yang ketujuh sahih tapi di atas syarat keduanya. Ini 7 tingkatan. Jelas ya? 7 tingkatan. Dari tingkatan as-sahih. Baik. Iya. Ya, ada ilmu mustalah itu saya sering ingatkan ya. Ilmu mustalah itu adalah kaidah-kaidah. Ya. Teori. Ya. Penentuan seorang itu betul paham mustalah yang dia pelajari atau tidak itu dipraktek. Ketika dia masuk mempelajari sanad hadis. Nah itu baru dilihat dia paham mustalah atau tidak di situ. Iya, ketika dia mengoreksi dan membahas sanad sebuah hadis. Baik. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah,
Fa in khaffa ad-dhabtu fal hasanu li dzatihi. Kalau dhabt rawi itu khaf, ringan, maka dia adalah hadits apa? Hasan li dzatihi. Dia hadits hasan li dzatihi. Baik. Iya. Kalau dhabt rawi itu ringan. Ya. Dhabt kan berkaitan dengan hafalan, kekuatan hafalan. Ya. Bagaimana cara menentukan ini ringan, ini berat? Ya. Ini dhabtnya full, ini dhabtnya setengah saja. Bagaimana cara menentukannya? Ya. Sekali lagi, ini semuanya bertumpu kemana? Ke buku-buku apa? Buku-buku rawi. Sebab kita di masa ini, kita tidak punya alat untuk menentukan rawi itu diterima atau tidak, kecuali melalui nas yang disebutkan oleh para imam, ahli riwayat. Ya, dan akan datang nanti pembahasannya insyaallah di pelajaran, akan kita lalui sedikit pembahasan ilmu jarh wa ta'dil. Ya. Di pembahasan jarah dan ta'dil. Nah, di situ kita bisa ukur ini rawi dia thiqah atau tidak. Misalnya kalau rawinya dikatakan si fulan ilaihil muntaha fit tasabbut. Fulan ini di dalam masalah kekokohan periwayatan adalah berada di puncak. Ya. Ini haditsnya apa? Sahih atau hasan? Hah? Ya, dikatakan dia sahih hadits. Jelas ya? Tapi kalau datang riwayat dari seorang alim, ulama, dikatakan si fulan, ya, dia thiqah, tapi sering melakukan kesalahan. Ya. Jelas ya? Ya. Maka ini sering melakukan kesalahan ini, mungkin dia turun ke derajat hadits apa? Hadits hasan. Karena kesalahannya menunjukkan dhabtnya yang tidak begitu apa? Tidak begitu kuat. Tidak ada bahasa-bahasanya untuk dhabt yang tidak begitu kuat. Misalnya imamnya berkata, fulan hasanul hadits. Ya. Dia ini hasan haditsnya. Atau si imam ketika ditanya, bagaimana kedudukan fulan? Si imam menjawab, ya, Imam Ahmad berkata, la ba'sa bihi, tidak apa-apa dengannya. Kalimat tidak apa-apa itu artinya tidak apa-apa diterima. Ya. Tapi bukan di derajat hadits apa? Sahih. Ya. Tanya bagaimana dengan fulan? Oh, tidak ada masalah. Itu hasan ya. Bagaimana dengan fulan? Oh, itu masya Allah thiqah. Nah, ini berarti dia apa? Nah, lebih kuat lagi riwayatnya. Jelas ya? Dan ini ada nanti di tingkatan maratib at-ta'dil. Ya, di maratib at-ta'dil. Jadi dalam mengukur rawi itu dia haditsnya sahih atau hasan, ada 6 tingkatan lafaz riwayat. Iya. Ada yang di hadits, ada yang derajatnya di hadits sahih, ada yang di derajatnya di hadits apa? Hasan. Dan ada yang di derajat i'tibar, dia hanya di syawahid dan mutaba'at. Hadits dhaif pun demikian. Ada hadits dhaif yang riwayatnya tidak bisa dipakai sama sekali. Dan ada dhaif tapi masih bisa mendapat pendukung. Masih bisa mendapat pendukung. Nah, ini di pelajarannya, pelajaran jarh wa ta'dil. Nah, ada lafaz-lafaz yang biasa digunakan oleh imam. Ya, kata-kata yang biasa digunakan oleh imam. Misalnya seorang imam berkata, bagaimana kedudukan si fulan? Oh, fulan itu seorang syekh. Seorang syekh. Apa artinya syekh? Hah? Syekh ini artinya dia dhaif, tapi haditsnya bisa dipakai apa? Sebagai pendukung. Ya. Beda sekarang ya, kalau disebut syekh itu berarti masya Allah ya. Kalau di masa dahulu disebut syekh, nah itu dia haditsnya diterima kalau ada pendukungnya. Kalau ada apa? Ada pendukungnya. Bagaimana si fulan? Oh, si fulan itu salih. Dia orang yang salih. Ya. Salih di mana kedudukannya? Di hasan atau sahih? Jawabannya tidak. Dia tidak di hasan, tidak pula di mana? Di sahih. Dia di derajat dhaif, bisa menerima pendukung. Bisa menerima apa? Pendukung. Jadi ada kalimat-kalimat perlu kita mengerti di mana letaknya, apa tingkatannya, di mana digunakan. Inilah pembahasan, di pembahasan apa? Ilmu al-jarh wa ta'dil. Iya. Dan ilmu ini perlu pembiasaan. Ya.
Seorang kadang menghafal lafaz-lafaznya dan kadang dia terbiasa membaca biografi rawi. Biografi rawi. Ya. Dan insyaallah taala ada cara belajarnya, dan ada cara seseorang itu melatih dirinya ya untuk untuk bisa menghukumi rawi. Ya, dan yang paling pentingnya ada guru yang membimbingnya. Ya. Sebab ini bukan ilmu yang dikatakan dia dapat belajar dengan cara otodidak saja. Iya. Karena itu dari masa ke masa di bidang ilmu hadis, ya seorang dilarang berbicara, apalagi dia menghukumi hadis ini sahih atau tidak, kecuali kalau ada seorang ahli hadis mempersaksikan bahwa dia sudah layak untuk hal tersebut. Ya, ini syarat banyak dialfakan di masa ini. Sehingga bermunculan orang-orang bicara tentang hadis dan dia tahu dari mana dia mengeluarkan hukum-hukum yang seperti itu. Iya, mengeluarkan hukum-hukum yang seperti itu. Baik. Jadi selesai ya. Ini untuk ukuran khafdud dhabat, mengukur ringannya dhabat, ini dilihat kepada bagaimana ulama al-jarh wa ta'dil mengomentari rawi itu. Mengomentari seorang rawi. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi kalau dalam definisinya hadits hasan itu, fal hasanun lidzatihi. Kalau kita ingin beri definisi tentang hadits hasan lidzatihi, ya. Definisi al-hasan definisi al-hasan ya. Cukup kita katakan bahwa dia sama dengan hadits sahih, akan tetapi ada rawi yang khaffadattuhu, yang ringan babatnya. Ya, ini kalau menurut Ibnu Hajar di sini yang dipilih oleh Ibnu Hajar. Ya. Tapi terus terang di pembahasan hadits hasan ini ya ada banyak definisi di kalangan para ulama. Dan tatkala kedudukan hadits hasan ini antara sahih dan dhaif, di antara sahih dan dhaif, maka mengukurnya ini agak rumit. Ya. Karena itu Imam Adz-Dzahabi ya menganggap hal tersebut sangat rumit. Bahkan beliau mengatakan putus asa menentukan kaidah tetap. Iya. Namun para ulama memberikan definisi-definisi, dan apa yang disebut oleh Ibnu Hajar di sini sudah kesimpulan tepat. Walaupun ada rincian ya sebenarnya di belakangnya, tapi ini sekali lagi pelajaran kita ini adalah pelajaran dasar dan kita memulai untuk memahami. Baik. Jadi apa yang disebut oleh Ibnu Hajar di sini definisi hasan lidzatihi itu sudah pada tempatnya. Ya, bahwa hasan lidzatihi itu adalah hadits yang sama seperti hadits sahih, hanya saja di dalam sanadnya ada rawi yang khaffadattuhu. Ringan babatnya. Iya. Ringan babatnya. Baik. Seperti hadits yang kita baca tadi di Sunan Abi Daud tadi. Ya. Abu Daud berkata haddatsana Abdullah bin Maslamah bin Qanab al-Qanabi. Ya, dia thiqah. Gurunya Abdul Aziz bin Muhammad Darwardi. Abdul Aziz bin Muhammad Hasanul hadits. Iya. Hasan haditsnya. Meriwayatkan dari Muhammad bin Amr. Muhammad bin Amr juga dari rawi hasanul hadits. Jelas ya? Kalau begitu hadits ini dihukumi sebagai hadits apa? Hadits yang hasan. Hadits yang hasan. Ini contoh yang baik untuk hadits hasan lidatihi. Untuk hadits hasan lidatihi. Baik. Kemudian kata beliau, wa bi kasrati turuqihi yusahhah. Ya, jadi telah kita uraikan di sini definisi hadits hasan lidatihi. Kemudian Ibnu Hajar memberikan penjelasan tentang sahih li ghairihi. Ya, itulah ucapan beliau, wa bi kasrati turuqihi yusahhah. Dengan memandang kebanyakan jalannya, dia bisa disahihkan. Ya. Jadi kalau misalnya hadits hasan lidatihi, datang lagi hadits hasan lidatihi setelahnya. Ya. Jadi ada dua hasan lidatihi. Maka dua jalan ini menyebabkan hadits itu bisa naik menjadi hadits
menjadi sahih li ghairihi. Ya. Bisa menjadi hadis sahih li ghairihi. Baik, jadi itu contoh untuk hadis sahih li ghairihi. Apa namanya kesimpulan untuk hadis yang dikatakan sebagai hadis yang sahih li ghairihi. Nah, iya. Diberi contoh oleh Ibnu Shalah untuk hadis sahih li ghairihi. Beliau beri contoh adalah hadis dari jalan Muhammad bin Amr bin Alqamah. Hadis dari jalan siapa? Muhammad bin Amr bin Alqamah. An Abi Salamah bin Abdurrahman. Muhammad bin Amr bin Alqamah ini seorang rawi hasanul hadis. Hadisnya apa? Hadisnya hasan. Iya. Baik. Dia meriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri, seorang rawi thiqah. Hadisnya dipakai oleh Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli shalah." Andai kata tidak memberatkan umatku, saya akan perintah mereka untuk melakukan salat, melakukan siwak, bersiwak setiap kali mau salat. Ini hadis dari sisi sanad, kita katakan sanadnya apa? Sahih atau hasan? Hasan li dzatihi. Kenapa hasan li